Kalau manusia buat pesta, itu pasti ada korbannya. Kelihatannya ini sekedar joke, saudara. Tapi ternyata Papa itu memberi saya sebuah konsep pengertian sangat sederhana dalam logika anak-anak. Kamu lihat Daniel, kalau manusia ini buat pesta, pasti ada korbannya. Saya tadi nggak ngerti, masa? Ini joke, buat saya joke, tapi ini serius. Ya paling tidak ayam yang mati. Loh, joke bukan, saudara. Dan tergantung yang pesta itu suku apa. Nah, seperti itu setan sedang pesta. Lauk pauknya adalah nyawa orang. Langsung bergidik saya, saudara. Saudara, tanggal 4 yang lalu itu hari Senin. Saya ditelepon seseorang yang saya nggak pernah tahu, dia pun nggak pernah tahu saya, tapi dia paksa cari nomor saya untuk kontak. Akhirnya dapat. Dia bilang, aduh Pak Daniel, saya cari Bapak ini sampai kemana-mana. Terus kenalkan diri. Nah, dia baru dengar khotbah saya yang direkam itu tentang tsunami. Kalau saudara masih ada yang ingat, setelah tsunami itu Roh Kudus beri saya tahun 2004 ya ke 2005 jadinya. Roh Kudus memberi saya sebuah pengertian yang sangat menakutkan. Tsunami itu KKR-nya setan. Ngerti kata itu? Dan itu Roh Kudus yang ngomong. Setan baru buat KKR. Nah, setan itu kalau buat KKR nggak perlu pakai panitia, nggak perlu rapat, dan nggak perlu keluar dana. Gempa yang menyebabkan tsunami begitu besar dan dunia terkejut karena belum pernah ada bencana satu kali hentakan 200 sekian puluh ribu orang mati satu hentakan. Saya baru baca majalah Intisar yang bulan April. Memang terakhir saya ngikuti tentang Jet Li, aktor Tiongkok ini, saudara. Dia kan buat sebuah yayasan amal, namanya One apa. Nah, ternyata saya baru tahu kenapa dia buat yayasan itu. Karena waktu tsunami itu dia ada di Maladewa, ada di Maldives. Waktu itu dia sedang berenang di kolam renang hotel di mana dia nginap. Anaknya baru 2, satu umur 4 tahun, yang satu baru 1,5 tahun. Istrinya nggak ikut, masih dalam hotel, dia dengan babysitter. Waktu mereka lagi berenang, gempa. Nah, dia pikir gempa biasa. Belum dia keluar dari kolam renang itu, dia lihat laut naik. Dia bilang, ini nggak benar ini. Baru 2 langkah, air sudah di pinggang. Dan dalam cerita itu, dia bilang, untung dia pakai kata itu. Aku ngerti kungfu. Itu babysitterku dengan bawa bayi itu, dia air sudah di atas hidung. Aku masih sampai di mulut air itu. Aku tarik mereka. Ketika ada orang-orang lain juga yang tahu mereka selamat, tapi yang lain di pinggir pantai. Dia bercerita waktu itu, aku masih dengar yang di pantai itu sambil lari tertawa-tertawa. Ya lautnya kenapa? Dalam hitungan detik habis. Dalam kesaksian itu Jet Li menulis, ternyata manusia itu gak ada apa-apanya dengan alam. Nah, sejak itu dia membuat satu yayasannya One apa saya lupa. Artinya begini, dia mau mengumpulkan dana untuk Tiongkok. Kalau penduduk Tiongkok 1,3 miliar, aku bisa mengumpulkan setiap bulan 1 orang 1 yuan. Maka dalam 1 bulan aku bisa mengumpulkan 1,3 miliar yuan. Nah, sejak itu yayasan ini mendapat bantuan dari seluruh dunia. Dan untuk gempa bumi Sichuan, dalam khotbah itu saya terangkan begini, ayo kita hitung, kalau gereja buat KKR, nggak usah bilang besar-besar, yang hadir kira-kira 3.000 orang targetnya. Karena percaya itu nggak cukup 90 juta. Betul nggak? Sewa ini, sewa itu semuanya nggak cukup 90 juta. Rapatnya berapa minggu, berapa bulan. Lalu tanya, kira-kira kita bisa memenangkan berapa orang? Dengan catatan yang belum percaya Yesus, bukan sudah Kristen, yang belum Kristen. Bisa ngerti hitungan ini, saudara? Nah, kalau kita buat KKR untuk menginjil menyelamatkan jiwa dengan begitu susah payah kita keluarkan dan hasilnya pun tidak maksimal. Istilah Jawa, orang nyucuk karo bandane gitu. Jadi nggak seimbang dengan modalnya ini. Nah, setan ini nggak pernah rapat, nggak pernah bentuk panitia. Saudara, ketika Hercules jatuh, 100 orang lebih loh yang meninggal. Ngeri sekali.
Maaf, seringkali orang Kristen kalau kita nonton berita tentang peristiwa-peristiwa kecelakaan, bencana alam, maaf, saya nggak berkata saudara, tapi saya berkata secara umum. Kalau buat saya itu perhatian. Kenapa? Sejak saya diberitahu oleh Roh Kudus betapa setan pesta terus lauk pauknya adalah nyawa orang. Karena gereja adalah satu-satunya yang dipercaya Tuhan untuk bisa menghambat atau menghentikan pekerjaan mereka, tentunya gereja. Betul tidak? Tapi kita nggak pernah berdaya. Jangan lagi menghentikan, menghambat saja kita nggak berdaya. Seringkali orang Kristen kalau dengar berita itu, maaf ya jangan tersinggung kalau ada orang yang bertobat. Kalau sudah belum tahu tidak apa-apa. Tapi saya beritahu mulai hari ini. Apa yang saya tahu waktu saya buat research ini, begitu dengar berita itu, yang ditunggu adalah daftar nama korban. Puji Tuhan gak ada keluarga. Ayo ngaku, yang pernah gitu bertobat hari. Seharusnya walaupun gak ada keluarga atau teman kita jadi korban, kita terus nangis. Kenapa setan pesta terus tanpa bisa dihentikan? Kenapa setan bisa pesta terus? Ngerti ini saudara? Mereka terus seperti itu mau sampai kapan? Itu sebabnya saudara, kita akan belajar hari ini. Saya akan ajak saudara berpikiran sederhana saja. Begini, dengarkan pola pikir ini. Dan saya bersyukur untuk saya cerita soal pola pikir ini kepada banyak teman yang mau ngerti. Mereka itu sampai heran, sudah berapa banyak yang tanya kepada saya, loh kok dan tuh bisa mikir seperti itu? Dan itu betul. Dengarkan pikiran ini. Saya dapatnya sudah kira-kira 18 tahun yang lalu, saudara. Satu hari Roh Kudus ngajak saya merenung begini. Iya. Setan itu nggak pernah buka sekolah dosa. Tapi dosa itu bisa ada di seluruh dunia. Saya teruskan. Untuk menyebarkan Injil yang Tuhan Yesus suruh supaya gereja pergi memberitakannya, betul. Gereja itu buka sekolah Injil dengan macam-macam model, dengan bayaran yang mahal-mahal. Sudah 2000 tahun perintah itu, setengahnya dunia aja belum terinjil. Ngerti pola pikir ini? Setan nggak pernah buka sekolah dosa, dosa laku di mana-mana. Gereja buka sekolah Injil dengan gelar doktor, MTH, STH dan macam-macam lagi. Kalau gereja tidak mau menyadari bahwa ada yang salah dalam hidup kita, betapa jahat dan sombongnya kita ini. Kira-kira sudah mikir itu? Saudara, apa yang kita mau buat sekarang ini? Kita baru selesai merayakan hari kenaikan Tuhan. Hanya orang itu juga nggak ngerti untuk apa dia naik. Dan kita bersyukur di Indonesia masih jadi hari libur. Di negara Amerika aja yang Kristen nggak libur. Kita masih libur anugerah Tuhan. Tapi betapa celakanya kita. Kalau kemis kemarin libur, terus kita nggak tahu ngapain. Cuma ayo makan yuk, jalan-jalan yuk. Betapa kasihan Tuhan yang kita peringati kenaikannya tanpa kita ngerti kenapa dia naik. Kenapa? Karena Alkitab menulis hanya ada 2 hal saja yang terjadi secara dahsyat ketika Yesus naik. Nanti kita akan lihat ayat. Hanya 2 hal saja. Seringkali orangnya sibuk Natal, Paskah hebat, tapi Paskah tanpa Yesus naik gak ada gunanya kalau dia cuma bangkit saja. 10 hari kemudian Roh Kudus turun. Itu lebih hebat lagi dari seluruh rangkaian apa Yesus buat dari lahir sampai kematian, kebangkitan, kenaikan dan Roh Kudus turun. Mari kita lihat bagaimana setan itu bekerja seenak-enak. Saya beri contoh lagi begini. Saya mengikuti berita 3 hari yang lalu digerebek lagi sebuah perusahaan ekstasi di Medan. Dengar nggak itu? Oke. Maka itu jangan cuma lihat saham saja tiap hari, saudara. Belajar lihat berita. Jangan cuma saham yang diurus. Yang mengherankan dalam penggerbekan itu, ternyata yang kerja ini adalah pegawai siapa itu yang dihukum mati, divonis mati itu. Pakai nama Tionghoa, Aseng atau Hakim atau siapa ya. Sampai dia masih ingat nama itu. Gak bayangkan. Kenapa saya mengatakan ini? Dengar. Ini sebuah pemikiran lagi. Menurut saudara, Injil atau narkoba yang lebih laku di dunia ini sekarang? Jawab kok saudara. Nah, narkoba.